Buat saya gini Pak, saya sih bukan orang yang kaya-kaya banget, tapi rasanya ada rasa bangga tersendiri. Walaupun saya nggak ada utang negara, tapi negara punya utang sama saya kan keren Pak. Saya tidak pernah zolim, saya tidak pernah asbun, saya tidak pernah bohong. Mereka semua berani bohong. Kadang-kala saya dituduh, saya minta utang saya, dibilang saya punya utang. Terus saya bilang, kalau saya punya utang, saya kasih 1 triliun. Kalau ternyata saya tidak dibuktikan bisa punya utang, kamu bayar saya 1 rupiah. Enak nggak Pak? Taruhan 1 triliun sama 1 rupiah. 2 minggu katanya mau dibayar. Dilalah ganti menteri. Nggak dibayar? Nggak dibayar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Malah nuduh saya yang punya utang. Luar biasa kan? Hebat kan? Yang nuduh siapa? Kementerian Keuangan. Pada bagian kedua ini saya mau yang lebih personal, ya. Eksistensi Babah sebagai pengusaha, sebagai seorang mualaf, ya. Sebagai orang yang zaman dulu kena penjara juga. Yang saya dengar ceritanya kan. Saya mau memulai dari yang terkait dengan kemualafan Babah. Saya kira ini pertanyaan yang mengulang, tetapi barangkali ada sisi-sisi yang belum Babah ceritakan. Silakan, Mbah. Ya, saya waktu itu saya cuma datang ingin bertanya saja ke Masjid Agung Al-Azhar, diterima oleh Ustadz Jaini sebagai sekretaris Masjid Agung Al-Azhar. Saya dibawa ke Raden Patah 3 nomor 1, rumahnya almarhum Buya Hamka, dan ketemu Buya. Terus ditanya, kenapa? Saya bilang, saya niat mau masuk Islam. Oh gitu, sebentar, kalau nggak salah Buya masuk ke dalam terus keluar lagi. Ya udah kita ini aja syahadat. Saya bilang syahadat apa tuh? Kita baca-baca katanya mau masuk Islam. Iya, saya bilang saya mau belajar dulu. Besok aja saya bilang saya belajar dulu. Oh nggak boleh, harus hari ini. Saya masih bilang, kok maksa? Saya bilang, kenapa harus hari ini? Beliau dengan cinta kasih mengajarkan. Dia bilang, kalau kamu pulang ke rumah, terus kamu kenapa-napa meninggal sebagai non Muslim, dosanya di Buya. Saya kaget. Oh ya udah, tapi saya bilang saya nggak bisa baca nih, ikutin saya aja. Ikutin apa? Baca 2 kalimat syahadat. Akhirnya salaman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah katanya, kamu Muslim dan dosa kamu semua bersih. Kamu bagaikan bayi yang baru lahir, berbuatlah baik, ya sebarkan, harumkan nama Islam, terutama di komunitas kamu, bahwa Islam dengan Cina sebenarnya nggak ada masalah. Bahkan dulu kalau nggak salah ada pepatah dari Rasulullah itu, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi zaman Rasulullah pun udah ada hubungan dengan Cina katanya. Jadi dulu di Cina itu banyak beraneka macam agama dan yang mayoritas katanya Islam, tapi diberangus sama komunis. Jadi sekarang mudah-mudahan dengan kamu jadi mualaf, kamu sebarkan dan suruh mereka, ajak mereka dengan baik kembali ke agama leluhur mereka. Itu aja yang Buya bilang. Bahkan saya mendengar film yang Kung Fu Master itu, guru siapa? Itu seorang Muslim katanya. Banyak Pak. Iya, gitu. Yang banyak. Terkenal ada seorang guru Kung Fu Master gitu. Oke. Tapi kan pasti ada sebabnya kenapa Babah kemudian pengen ke Masjid Al-Azhar itu. Masa tiba-tiba ujuk. Gak ada sebabnya. Betul. Jadi dulu saya aktif di Bakom PKB, Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Itu masalah pembauran bangsa. Iya. Saya bersama senior saya waktu itu Haji Sudrajat Broto Kuncoro. Sorry, usia berapa Babah waktu 81 ya? 81 itu usia 23 tahun, oke. 23-24. Yeah. Jadi saya tuh dari umur 20 sebenarnya udah aktif di Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa yang dulu ketua umumnya Sindunata. Oke. Terus saya Sindunata yang suka nulis tentang sepak bola itu ya? Oh bukan, itu yang muda. Ini Sindunata udah tua, udah sepuh. Oke. Itu terus, satu level sama Pak Kwikian Gila. Oke. Nah, akhirnya saya waktu itu ngeliat di majalah Tempo. Ada seorang teman Tionghoa yang udah senior masuk Islam di Masjid Agung Al-Azhar. Saya bilang,
Waktu itu saya lagi kantor Bakom PKB di Jalan Srikaya nomor 6 di Menteng situ di belakang stasiun Gondangdia. Iya. Saya bilang Pak Derajat, ini ada orang masuk Islam nih. Saya bilang anterin saya yuk kita tanya-tanya di Al-Azhar. Niatnya cuma mau nanya-nanya doang itu. Berarti cepat banget dia hidayahnya. Iya langsung niat mau hidayah udah ada Pak. Saya di Hitan umur 17. Oke. Sudah di Hitan karena teman-teman saya saudara-saudara dari suku Kutai, Banjar, Bugis, Madura itu tukang jualan batu cincin di Samarinda. Saya sering nongkrong kalau sore tuh dulu jam 5 Samarinda sepi. Ya kan cuma tukang batu cincin. Nah teman-teman saudara-saudara Madura, Bugis yang pada dagang. Nah saya suka jagain dagangannya. Nah pada saatnya maghrib dia bilang, Lun jagain ya katanya saya mau sholat. Terus ntar Isya dia suruh saya jagain lagi. Akhirnya saya banyak tanya apa sih Islam. Nah itu hidayah sudah mulai timbul tapi nggak berani. Tahun berapa itu? It was 74 tuh umur 17. Berarti dia di Samarinda ya pernah ya? Saya pernah di Samarinda. Saya besar dewasa lebih banyak di Samarinda. Saya lahir Jakarta tapi orang tua saya lahir Kalimantan Timur semua di Samarinda. Oke. Jadi ya akhirnya saya lebih mengenal Islam lagi setelah saya hijrah ke Jakarta. Saya ikut teman-teman banyak yang Muslim gitu ya, perkampungan Muslim. Ya cuman saya yang dipanggil sama ibu saya dalam keluarga itu gembel sebenarnya. Karena saya pakai celana pendek dan saya ciaka, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Dan saya mainnya sama anak-anak kampung. Orang-orang udah main bagus-bagus pakai celana panjang. Saya nggak mau, namanya anak kampung gitu ya. Saya sebenarnya anak hutan Pak, bukan anak kampung. Di Samarinda itu hutan. Oke, jadi apa? The main faktornya itu pergaulan ya berarti ya? Pergaulan. Oke. Pergaulan mendidik saya dan saya banyak bergaul dengan teman-teman Muslim dan saya banyak belajar dari teman-teman Muslim otodidak gitu. Jadi teman-teman saya rata-rata, saya misalnya waktu itu umur 17, teman-teman saya 35, 40-an. Dan saya walaupun mereka cuma seorang sales, seorang supir, saya yakin asam garamnya lebih banyak daripada saya dan saya belajar dari itu. Bapak SD-nya di mana? SD-nya saya di SD negeri di Pasar Baru di Krekot Bundar. Oke, SMP? SMP negeri 64 pernah saya di sana. Di Jakarta juga? Jakarta. Lalu kemudian SMA? SMA malah saya SMA Kristen dulu waktu itu di Pintu Air. Pintu Air. Lalu di Samarinda itu kapan? Saya tuh kan waktu sekolah nakal Pak, saya pindah ke situ, habis tawuran pulang ke sana, terus ntar udah aman balik lagi, gitu, kabur ke sana. Belakangan waktu saya kuliah tingkat 1, terus ya ada waktu itu ribut sama anak Kopassus, akhirnya saya hijrah pulang ke kampung sana. Nah, terus saya masuk ke Hulu Mahakam Pak, saya takut waktu itu. Oke, jadi kalau kuliah di Untak? Saya banyak Pak. Trisakti tahun 74. Enggak lulus? Enggak lulus setahun Pak baru. Gimana mau lulus? Untak. Setahun juga. Jayabaya Sospol. Pernah. Terus di luar negeri saya diambil pernah. Columbia? 77-78 British Columbia situ. UBC setahun juga Pak. Yang penting bisa bahasa Inggris. Enggak lulus juga? Enggak lulus juga Pak. Untung enggak lulus Pak. Iya. Kalau lulus enggak jadi pedagang Pak. Iya benar. Jadi dosen. Lalu? Ya udah cukup ngomong banyak-banyak. Jadi memang kalau kita mau jadi pengusaha jangan lulus kuliah. Enggak begitu matematik entah semua orang pada kagak mau kuliah. Enggak, masalahnya kalau kita kuliahan itu biasanya enggak mau ngambil resiko. Oh iya itu namanya dia enggak mau jadi bes kota. Dia maunya jadi big bet aja. Oke, luar biasa ya. Oke, saya mau lompat sedikit. Soal jadi pengusaha dan jadi pemain politik dalam tanda kutip ya. Jadi pengusaha dulu Bah ya. Pasti orang kemudian tanya, gimana sih ini ujuk-ujuknya seorang Baba Alun tiba-tiba kok bisa menjadi pemegang saham atau pemegang saham mayoritas atau pengendali CMNP. Dan orang tahu CMNP itu Citra Marga Nusapala. Itu perusahaan jalan tolnya Mbak Tutut. Orang taunya zaman Orde Baru yang bangun tol tuh ya CMNP ya Mbak Tutut. Atau ada usaha lain mungkin Baba. Mungkin bisa diceritakan Bah. Kapan mulai kemudian terjun
di usaha? Karena kalau saya lihat orang tua sepertinya pendidik bukan pengusaha ya. Betul. Silakan, Mbak. Jadi memang orang tua saya dosen, bapak saya, ibu saya guru SMA. Saya kecil memang sudah suka dagang, yaitu dagang es mambo. Es mambo tuh es yang di cairan di plastik gitu. Yeah. Terus sama kacang goreng pakai asongan gitu, ngasong. Kemudian dikala mulai SMA, saya berteman dengan teman-teman saya yang lebih senior. Lalu dia bilang masukin pisau potong marmer katanya, keramik gitu, gurindanya katanya. Yeah. Akhirnya beli dari Singapura nyalo. 1 kali, 2 kali bagus, 3 kali duit saya dibawa kabur sama dia. Ya udah, itu pengalaman. Akhirnya saya coba bikin air kargo. Sorry, duitnya dari mana waktu itu? Kumpulin Pak. Oh kumpulin, oke. Uang jajan dikumpulin. Oke. Jadi kumpulin, kita mau ikut-ikut, kita ditipu. Ya udah. Terus begitu mulai tahun berapa itu? Itu tahun 70-an lah. 70. Mulai dari SMP, SMA? SMA lah. SMA, oke, silakan. SMA. Ya. Jadi kalau SMP ya dagang es mambo sama kacang goreng. Kemudian terus setelah drop out sekolah gitu, tahun 70 lebih 78 atau 80-an lah pokoknya. Saya buka air kargo. PT Express apa gitu kargo. Itu di Jalan Lauce. Di Jalan Lauce 64 kurang lebih 3 rumah dari kantornya Hariman Siregar. Gitu. Jadi kalau Hariman biasanya kalau sore Hariman, Bram Zakir, Willy Rendra suka makan di depan kantor saya itu ada tukang sagurangi sama kacang hijau, dia suka makan di situ. Jadi kita suka ngobrol. Sama Hariman pun saya juga banyak belajar politik, sama Willy W.S. Rendra juga gitu. Ya seiring berjalannya waktu, coba supply di beberapa hotel dulu, ada Hotel Kartika Plaza, ada Kartika Chandra. Supply apa? Supply dia punya merchandise atau dia punya kadang-kala dia kebutuhan cat, dia kebutuhan macam-macam bahan kimia juga ada kita coba. Semua kita cobain, gak ujuk-ujuk langsung gitu. Terus satu hari ada kesempatan kayu di Kalimantan. Nah kita ke sana, mula-mula ya kita kerja di perusahaan kayu. Terus kemudian jadi pemilik perusahaan plywood. Tapi ya perusahaan plywood juga sudah berkembang, saya ambisi. Karyawan saya udah 11.000 orang waktu itu, 11.000 kakak waktu itu. Terus tahu-tahu itu dari nol? Dari nol semua. Dan saya nguruknya sendiri itu. Tanahnya sekarang mesinnya masih ada. Mesinnya lagi mau dibeli orang. Tanahnya juga sendiri di Desa Palaran di Samarinda. Akhirnya karena saya tidak bersahabat waktu itu dengan rezim yang dulu. Keluarlah satu surat keputusan dari menteri tidak melayani perusahaan saya secara administratif lagi. Lalu waktu itu komisaris utama saya yaitu Pak Solihin GP. Dirut saya, mantan Sesdalop Bank. Yes, dirut saya ketua umum Gakari yang juga underbo Golkar yaitu Pak Gatot Suwagyo dulu. Terus kami rapat waktu itu di Hotel Indonesia, belum jadi sekarang Grand Indonesia. Bagaimana ini? Saya bilang Pak, daripada kita dimatiin pelan-pelan, nggak bisa bayar karyawan. Tutup aja Pak, saya bilang saya masih bisa bayar karyawan, yang penting karyawan dipentingin dulu Pak. Kamu punya duit, insya Allah Pak saya tutupin bayar karyawan. Jangan sampai karyawan di PHK nggak punya duit. Ini nanti lama-lama. Dipesangonkan, diberikan pesangon. Ya, karena udah nggak dilayanin administrasi, berarti saya udah nggak boleh ekspor Pak. Nggak boleh bergerak. Hutan. Dulu masalahnya dengan Kementerian Departemen Perdagangan. Kementerian Kehutanan. Menterinya Jamaludin. Menterinya Jamaludin itu kejam sekali itu. Dia karena disuruh pengusaha yang pesaing saya, yaitu pengusaha yang cukup kuat di zamannya itu, ketua umum asosiasi. Ya, dia cabut itu, dia berikan tidak melayani secara administrasi, dan buat saya mendingan harakiri daripada kita dibikin mati pelan-pelan. Ya tutup aja. Nah, begitu tutup. Biasanya kan pengusaha ada backing line tuh misalnya. Saya nggak ada backing. Waktu itu saya bicara sama Pak Solihin sama Pak Gatot Suwagyo. Waktu itu pengacara, bukan pengacara, teman saya yang sehari-hari adalah Pak Magdir Ismail. Magdir menyarankan tutup. Saya bilang oke, saya setuju. Waktu itu Pak Gatot sama Pak Solihin bilang jangan. Saya bilang, saya setuju Magdir Pak. Kenapa? Ini nasib karyawan. Kalau pelan-pelan
kita nggak bisa bayar gaji lagi, kita nggak bisa bayar pesangon. Iya. Sekarang masih ada, kita beresin dulu. Soal nanti bagaimana kita lihat ke depan. Ya, kita bayar 11.000 itu. 11.000 bedol desa Pak. Pada ke Jawa Timur, kepada ke Flores, pulangnya ke Makassar, Kendari. Dulu berapa duit untuk pesangon untuk bayar habisnya? Zaman dulu ya. Kurang lebih saya masih ada uang 40 miliar waktu itu. Saya gelontorin semua. Itu gede Pak tahun 90 sekian itu. Iya. Bayarkan semua. Buat saya yang penting nama baik. Iya. Ya kan. Tapi alhamdulillah terus waktu itu gubernurnya kan gubernur sebagai Pangkop Kamtipda waktu itu. Iya. Dia masih bilang waktu buruh udah mulai saya bayar dia bilang punya duit nggak buat pesangon? Punya sih Pak saya bilang tapi mungkin kurang. Udah keluarin kayu katanya. Gue sebagai Pangkop Kamtipda gue bisa berhak daripada keresahan sosial di sini. Keluarkan gue yang teken suratnya katanya. Dokumen loh katanya. Iya. Saya keluarkan lah Pak kayu dari hutan. Kayu-kayu yang udah saya tebang itu nggak boleh diturunin Pak. Keluarin katanya. Wah itu gubernurnya baik itu. Siapa itu? Pak Ardan. Gitu almarhum. HM Ardan. Iya HM Ardan. Itu baik itu. Gubernur mana itu? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya? Iya. Gitu. Jadi dikasih keluar. Bahkan ya alhamdulillah saya jual pabrik. Saya kan ada pabrik lem plywood waktu itu. Saya jual pabrik lem plywoodnya kepada ICI waktu itu. ICI itu Australia. Dia yang terbesar itu. Nah modal ICI itu saya pakai lagi tuh yang jual pabrik lem itu. Iya. Pakai buat bayar utang. Terus sebagian lagi. Pabrik lem? Pabrik lem plywood Pak. Oke. Triplex itu. Terus saya pakai buat bayar utang. Terus sisanya. Wah itu kebenaran lagi blessing. Bank-bank lagi pada ras itu. Bunga bisa 1 tahun 250%. Tahun berapa itu? Tahun 97-98. Oh itu iya 97-98 krisis kan? Taruh aja duit di situ semua. Oh Baba taruh uang di bank semua? Dapatnya dolar kan. Kita jadiin rupiah. Dolarnya lagi tinggi. Iya. Kapitalisasi di sana semua. Nah, akhirnya saya mulai nyalo. Saya diem, saya tiarap, saya nyalo pelan-pelan. Saya cari apa aja saya calo. Jual tanah iya, jual mobil iya, semua pokoknya. Oke. Ada yang bisa ini tambahan iya. Tapi malu juga di rumah nggak ada kerjaan. Bini bingung nggak kerja. Akhirnya saya pura-pura keluar ke rumah ke kantor temen nongkrong makan sama sambil nyalo gitu. Oke. Tapi akhirnya begitu ada peluang krisis. Ya. Setelah 98 banyak barang-barang murah yang saya beli. Nah, dari situ dapat duit. Akhirnya kita beli. Akhirnya ada saham mau dijual terus Citra Marga berantem pemegang sahamnya waktu itu. Akhirnya minta saya jadi dirutnya. Berani nggak lo Cup katanya, kata teman saya. Kalau lu nggak suruh gue nyolong, insya Allah gue berani. Begitu saya masuk, wah ini perusahaan bagus ini. Cash flow-nya jelas. Tapi pemegang sahamnya asing. Oh itu waktu itu kepemilikan sudah asing banyak Pak, kurang lebih 40%. Oh dia sudah perusahaan TBK ya? Iya sudah TBK. Okay. Jadi asing. Jadi itu kan TBK. Makanya saya bilang kalau soal utang saya itu kan TBK. Nggak boleh bilang dia ada afiliasi jadi nggak diganti. Akhirnya kita uji sampai ke Mahkamah Agung nggak ada afiliasi. Akhirnya saya beli itu. Saya bilang sama teman-teman saya, kumpulin duit teman-teman. Ini asing pegang 40% nih. Waktu itu Mbak Tutut masih ada kurang lebih mungkin 17%. Itu 98 ya, 99. Enggak, saya masuk waktu itu 2012 Pak. Oke. Saya masuk 2012. 2012 oke. Ya. Jadi 98 itu Mbak Tutut juga udah nggak ada, udah keluar karena udah public company. Itu dari 96 apa, udah public company. Oke. Nah jadi saya masuk 2012, saya lihat asing, saya pikir waduh sayang banget nih barang. Udah saya pakai gaya anak jalanan lah, saya bilang teman-teman kumpulin duit konsorsium. Ntar saya mau kasih statement, pasti asingnya kabur, saya bilang gitu. Itu kabur lu beliin, saya bilang. Terus gen gue apa katanya? Gini, di dalam ada duit 600 miliar, tapi nggak bisa dipakai. Tapi kalau nanti lu udah beli sahamnya ada, terus mayoritas, nih duit bisa gue pakai buat beli saham ini, jadi kita buyback. Jadi biar lokal yang punya. Tapi saya bilang ini barang pasti untung. Teman-teman lu mau gak untung? Gak ada. Lu kasih gue untung aja 10% 3 bulan katanya. Oke. Saya bayarin. Ternyata mereka mau. Ternyata ini barang jadi bagus Pak. Dari 1 beranak jadi 6 sekarang jalan tolnya. Oke. Jadi iyalah cashco kan orang cash flow-nya tiap hari. Iya tapi waktu itu Pak minus Pak. Oh minus. Karena dulu gak ada pemilik Pak.
Oke. Jadi banyak orang-orang yang memanfaatkan ini buat kepentingan pribadinya. Oke, karena tidak ada pengendali ya. Ya, akhirnya saya masuk. Waduh, masuk itu berjuangnya juga lama Pak. 2012 itu saya dikocok sini, kocok sono karena nggak mayoritas. Sama pemegang saham yang gede-gede. Tapi ya pelan-pelan saya kumpulin. Begitu mayoritas, udah saya kontrol. Dan saya Sekarang 80% konsorsium. ya bahkan lebih kali. Lebih ya. Artinya pokoknya pemegang pengendali sekarang. 85 mungkin Pak. 85 sebagai pemegang pengendali. Jadi dia satu entitas ya konsorsium itu jadinya di situ. Ada satu entitas yang di BNP ada satu entitas kurang lebih 40%. Ada lagi entitas di anak-anak saya. Jadi yang entitas itu pun juga saya punya juga. Oke. Gitu. Ada grup yang join. Iya. Grup Tapi tidak individual anunya sahamnya atas nama individual enggak ya? Yang individual yang nama keluarga kami aja. Oke, yang di CMNP-nya. Iya, CMNP. Jadi nama ada Putri. yang konsorsium, ada yang nama Putri, ada yang Putra. individual. Ya. I see. Kalau yang individual saja digabung berapa persen? CMNP? 40 kali ya. 40. Kalau dengan konsorsium 85. 85. Oke, jadi kalau konsorsium saja mungkin 40-an 5 gitu 45, ya. I see. Asing masih ada. Aseng masih ada. Oh, asing udah gak ada ya? Alhamdulillah udah gak ada. Oke, jadi begitu ya. Sebenarnya baru juga ya, nggak lama-lama amat. Kalau dihitung-hitung ya baru mapan di 10 tahun terakhir mungkin ya. 2015-16 lah baru saya kontrol semua. Oke. Sebelumnya berantem terus. 2015-2016. Yes. Loh, pantas saja saya jarang mendengar Babah Alun dulu. Karena ngurusin di dalam ribut melulu. Saya kan jadi komet 2015 mulainya. Iya, karena setiap 3 bulan sekali ganti pengurus. Iya. Semua pemegang saham berantem kita cari. Kalau dulu kan kalau sama Jasa Marga ributnya soal pembagian jalan tol. itu zaman Paham Sahas tuh saya ingat saya pernah datang tuh. Iya. Sekarang berapa persen pembagiannya sudah? 45-55. Oh masih lama, masih yang bagus. 55 CMNP. Iya, karena apalagi sebenarnya kita bangun yang baru Harvard 2 ini itu harusnya kita dapat lebih, tapi ya udahlah kita kurang lebih aja lah. Ya, kan, jadi memang begitu. Dulu isunya sama CMNP ya soal pembagian itu aja itu ya. Oke. Bisnis lain nggak ada sampai sekarang? Saya alhamdulillah saya nggak ada karena buat saya saya sudah sepuh, saya nggak greedy lah Pak. Saya udah achieve ini udah alhamdulillah Pak. Jadi anak-anak saya masing-masing punya hotel. Oke. Si Fitri punya hotel di Peak, Faisal dia punya hotel di Gili Terawangan. Udah yang kecil dia antik seperti kakak saya di sekolah dia bisa 8 bahasa. Sih. Mau dia lulusan LSE, London School of Economics. Oke, sekolah bagus. Orangnya antik, kalau pergi maunya naik ojek, naik MRT. Iya. Dan gak mau diantar mobil kalau gak terpaksa. Cowok. Oh, boleh lah nanti kita ngobrol-ngobrol di sini. Nah, yang antik begini kita perlu openin. Tentu dia orangnya dia yang bikin itu Pak, book hive. Jadi di setiap taman-taman di Jakarta ini dia sediakan perpustakaan lemari semua dengan dia isi buku-buku. Oh ya, itu orang kan boleh pakai, boleh ambil, boleh bawa pulang dan orang boleh ngisi. Oke, boleh juga dong. Udah ada di Bali juga ada, Surabaya udah ada outletnya. Dan itu akhirnya dia cuma bilang sama bapaknya doang, "Pak, itu bikinin boxnya," katanya. Bayar katanya. Dia sendiri bukan pengusaha. Dia bukan pengusaha. Oke. Dia beruntung lah Pak. Kalau saya kan bukan anak orang kaya, saya anak guru. Kalau dia anak orang kaya. Anak orang kaya dia. Dan paling enak anak orang kaya daripada jadi orang kaya. Asal bisa memanfaatkannya dengan baik Pak. Iya kan. Karena yang pusing itu bapaknya, anaknya nggak pusing biasanya. Luar biasa. Oke. Jadi pet bisnisnya begitu ya. Kalau politik gimana? Tadi kan memang katanya sejak pramuka, tapi kan itu ya oke lah, itu kan underbow apa-apa. Tapi masuk dalam inner circle-nya ketua umum Golkar sekarang dan mungkin sebelumnya gimana jalan ceritanya Bapak? Masuk di Golkar itu kurang lebih zamannya Pak Sudarmono yang masuk. Itu tahun 80-an. 80-an. Dan waktu itu saya juga diajak Bu Adam Malik sering, terus akhirnya kenal sama Pak Darmono, terus waktu itu Pak Darmono sebagai ketua umum Golkar, saya dipercaya bahkan
saya diminta Pak Mani Huruk, yaitu Ketua Harian Golkar, untuk membantu saya jadi komisaris di salah satu perusahaan saya juga. Oke, AE Mani Huruk. AE Mani Huruk. Oke. Jadi itu komisaris utama saya. Dan ya terus saya kenal sama Pak Gatot Subagio, Ketua Umum Gakari, salah satu ketua Golkar juga. Terus sampai ke Pak Solihin GP gitu. Dan Bapak mungkin nggak percaya kali ya. Pak Solihin GP sampai akhir hayatnya mesti membantu saya di perusahaan. Itu tetap ada namanya di perusahaan saya. Gitu. Jadi saya kehilangan itu orang baik, orang sangat bersih. Oke. Itu luar biasa orang tua itu. Orang paling ngetop itu selalu bilang Sesda Lopbang, Solihin GP. Pokoknya tanya Sesda Lopbang aja. Itu orang baik Pak, benar-benar. Iya. Saya nggak pernah ketemu orang baik begitu bersih Pak, bersih. Solihin GP ya. Saya hormat banget. Jarang Pak, manusia langka itu. Iya. Nah, itu zaman Sudarmono, waktu itu sudah pengurus ya? Saya nggak pengurus. Oh nggak pengurus? Saya waktu itu pengurus Kadin Jaya. Oke. Tapi kan itu semua under Golkar. Iya. Saya tidak mau pengurus di DPP, tidak. Kalau kemudian setelah itu pernah jadi pengurus Golkar, DPP Golkar? Pernah. Saya zaman Pak Erlangga, saya wakil ketua bidang Kesra. Sekarang ya? Wakil ketua koordinator, sekarang penasehat. Oh sekarang penasehat, salah satu penasehat. Penasehat. Ya, saya di PBNU juga pernah jadi salah satu ketua di PBNU. Oke. Terus sekarang saya di bendahara karena saya bilang saya nggak bisa aktif. Sekarang bendahara PBNU? Bendahara, salah satu bendahara PBNU. Oh salah satu bendaharanya. Oke. Jadi lumayan juga, jabatannya banyak, kerjaannya juga banyak, capek juga ini. Ya yang namanya orang banyak duit, pengusaha, apalagi pengusaha yang loyal dan royal, ya pasti banyak jabatannya. Ya juga Pak. Baik di PBNU, baik di Golkar saya nggak pernah aneh-aneh gitu maksudnya. Jadi memang lain Pak. Mereka memang, saya kadang-kala tanya Pak Erlangga, Pak saya ke kantor kerja, saya pakai celana jin ya. Saya bilang kalau nggak pakai celana jin saya nggak mau jadi staf khusus Bapak. Boleh, tapi kalau lagi rapat sama ini, Dewan Guru semua ahli-ahli ekonom, lu pakai celana jinnya warna hitam dong katanya. Siap Pak, kalau enggak boleh dong Pak pakai celana jin biru. Boleh katanya. Saya bilang, dia bilang malah kalau Yusuf Hamka nggak pakai jin, terus nggak pakai baju tangan pendek, namanya bukan Yusuf Hamka katanya. Kan pernah satu hari saya diajak untuk penutupan BEJ. Itu tahun 2020 atau 2021. Saya waktu itu akhir tahun, Sup ikut saya katanya. Mana Pak BJ? Saya ikut aja, saya kan pakai baju begini aja. Terus ajudan bilang, dari mobil di depan kan dia, Pak dress code-nya harus batik katanya. Terus saya bilang sama Pak Erlangga, Pak gue kagak bawa batik Pak, baju gue begini, gue gak usah ikut Pak, saya bilang gitu. Terus Pak Erlangga nyeletuk, tahu gak nyeletuknya santai. Yusuf, kalau dipakein batik bukan Yusuf Hamka, Yusuf Batik namanya. Kalau Yusuf Hamka ya begini katanya. Udah ikut. Dia kebenaran beliau mewakili presiden Pak. Presiden waktu itu lagi berhalangan untuk nutup Bursa Efek Jakarta. Bapak tahu yang datang menteri-menteri semua Pak. Ada waktu itu ada Kabar Eskrim Pak Agus sekarang Wakapolri. Itu semua ada menteri-menteri sampai nyalamin saya, ngeliatin saya dari atas sampai ke bawah kaki. Saya bukan gak hormatin dia Pak, saya diajak bagaimana. Iya, cuman saya kadang-kala maksudnya kenapa sih ini menteri-menteri pada ngelihat baju saya begini gitu, bukan saya gak menghormatin dia. Terus saya pulangnya saya ngadu sama Pak Erlangga. Pak saya malu Pak. Oh sebelum pulang disuruh foto, session foto. Itu semua pakai baju rapi Pak. Menteri Keuangan pakai batik semua, yang laki pakai batik. Saya nyempil juga Pak, ikut pakai baju tangan pendek gitu. Terus pulang saya bilang, Pak gak enak lu Pak. Saya bilang, saya kan bukan siapa-siapa sampai diliatin begitu. Otak mereka juga belum tentu lebih pintar dari lu katanya. Gitu. Wah saya bilang bapak nyenengin saya. Enggak, saya kan tahu kapasitasnya Sup katanya. Alhamdulillah rezeki anak soleh kan Pak. Yang pasti Pak, otaknya belum tentu Pak. Maksudnya itu saya tuh pasti lebih bodoh dari mereka. Enggak juga, tetapi semuanya belum tentu. Tetapi soal sportivitas, soal gentleman,
mungkin saya bisa bilang saya lebih sedikit dari mereka. Oke. Komitmen saya lebih sedikit dari mereka. Karena saya tidak pernah zolim, saya tidak pernah asbun, saya tidak pernah bohong. Gitu. Mereka semua berani bohong. Kadang-kala saya dituduh, saya minta utang saya, dibilang saya punya utang. Terus saya bilang, kalau saya punya utang, saya kasih 1 triliun. Kalau ternyata saya tidak dibuktikan bisa punya utang, kamu bayar saya 1 rupiah. Enak nggak Pak? Taruhan 1 triliun sama 1 rupiah. Iya. Iya, sempat ribut dalam tanda kutip ya, sempat ribut-ribut Baba Alun nagih utang. Iya, terus dibilang saya utang. Itu jalan ceritanya gimana, Bah? Ya jadi gitu, saya kan ada perusahaan kan punya deposito. Perusahaan apa waktu itu? Citra Marga. CMNP. Waktu saya masuk kan saya berhak, itu udah putusan pengadilan, saya uber dong. Iya. Bahwa negara punya utang, saya uber. Karena itu utang perusahaan atau utang Baba Alun? Utang perusahaan, oke. Iya, saya uber. Dibilang afiliasi. Karena Bank Yama pemiliknya sama PT CMNP. Akhirnya kita uji di pengadilan. Secara hukum kita udah sampai PK, menang kita. Oke. Nah kita menang. Sudah minta damai pula, nawar, udah buat Kementerian Keuangan. Berapa uangnya waktu itu? Waktu itu 400 miliar, 379 kali. 2015. Utangnya berikut dendanya. Oh, depositonya cuma 78, 79 miliar. Depositonya 78. Tapi dendanya kan 2% selama dari tahun 98. Oke. Gitu. Atas karena putusan pengadilan ya? Iya, terus akhirnya saya somasi, minta damai. Waktu itu Pak Menteri Keuangannya Pak Bambang Brojonegoro. Terus Kepala Biro Hukumnya Bapak Indra Surya Sarjana Hukum. Saya kenal Indra Surya. Ya. Nah, Bapak boleh tanya. Beliau yang minta teken. Saya bilang, Pak 2 minggu ya bayar, saya kasih diskon. Diskonnya bukan 50%. 70% kali. Dari 400 saya potong jadi 179. Oke. Jadi kurang lebih 230 saya diskon. Iya. 230, ya 40 ya. Mungkin 70%. Iya. Enggak 60%-an saya diskon. Tanda tangan. 2 minggu katanya mau dibayar. Dilalah ganti menteri. Enggak dibayar? Enggak dibayar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Malah nuduh saya yang punya utang. Luar biasa kan. Hebat kan. Kok yang nuduh siapa? Kementerian Keuangan. Bu Sri Mulyani? Anak buahnya. Maksudnya utang perusahaan atau utang pribadi? Saya katanya masih ada utang BLBI. Saya nggak pernah terkait dengan BLBI sama sekali. Makanya saya bilang asbun semuanya kan. Jadi kan kembali ke solokan saya. Oh jadi utang BLBI atas nama Baba Alun? Citra Marga katanya. Oh Citra Marga. Oke, sama-sama CMNP ini ya. Dipikir. Vice versa pokoknya bolak-balik ya. Akhirnya belakangan ngaku PT Citra yang lain bukan Citra Marga. Aduh Pak, malu banget. Okay. Itu kan nama saya the damage already done. Oke. Ya kan? Tapi ya hari itu ya udah minta maaf ya sudahlah. Mereka kan asal bunyi aja. Tapi kan Bapak ngerti kan. My value is 1 trillion. Iya. Mereka 1 rupiah Pak. Iya. Aduh. Sekarang belum dibayar? Boro-boro kita kirimin surat, kita tanya. Kagak dijawab, di telepon juga kagak. Sekarang pertanyaannya adalah, kan Bapak punya teman tuh, Erlangga Hartarto. Nah saya orang yang tidak pernah mau konflik of interest Pak. Ya kan. Ya saya kan ubernya Kementerian Keuangan dan waktu itu kan Pak Mahfud MD Polhukam sebagai Ketua Satgas BLBI. Satgas BLBI bisa menyelamatkan uang orang 30 triliun. Saya kan boleh nagih, ini kan saya korban nih. Iya. Nah Pak Mahfud MD cuma sempat bilang, jangankan kamu 25-26 tahun, ada Haji Tamin katanya yang di Aceh, dia dagang ke Malaysia, waktu ganyang Malaysia dia tuh dibekukan, sampai sekarang 60 tahun gak dikembalikan katanya hartanya. Jadi dia bilang ya inilah. Nah akhirnya timbul ide dari teman-temannya lawyer di sana bahwa nanti kita judicial review aja katanya, bahwa warga negara kalau utang kepada negara nggak bayar bisa disita jaminan barangnya. Negara juga harus bisa disita katanya. Dia bilang kita uji aja dulu katanya judicial review. Dia bilang udahlah nggak usah lah, kita nunggu aja kan. Biar bagaimana buat saya kan negara punya utang. Kan sekarang negara punya utang, hitungan Baba berapa utangnya? Kurang lebih mostly almost 800 Pak. Oh jadi tidak berlaku lagi yang nggak mau, perdamaian 179 lagi udah ke laut itu, udah nggak mau saya. Saya udah somasi sekali, 2 kali, 3 kali. Bahwa kalau nggak dibayar, saya batalkan ini. Nggak dibayar, batalkan. Nah kemarin Desember kemarin sempat dipanggil. Yang lucu bukan kembali ke 179, mau nawar di 78 miliar. Oh. Nah, jadi ya buat saya. Nilainya, value-nya udah jauh banget ya. Iya buat saya gini Pak, saya sih bukan orang yang
kaya banget. Tapi rasanya ada rasa bangga tersendiri lah. Walaupun saya nggak ada utang negara, tapi negara punya utang sama saya kan keren Pak. Itu. Real utangnya. Real Pak, bukan rambut Pak, itu duit itu utangnya. Tak, Baba juga kemarin waktu Jokowi Ma'ruf sebagai bendahara. Sempat bendahara sebulan ya Pak. Oh, sebulan doang. Sebulan doang. Setelah itu Erick Thohir. Erick Thohir ketuanya. Trenggono. Oh, Trenggono. Kan dulu ada 2. Wahyu Sakti Trenggono. Iya. Iya. Jadi saya bilang waktu itu Pak Jokowi meresmikan jalan tol Desari saya. Iya. Terus beliau menghimbau swasta harus diajak kerjasama seperti ini. Bagus membangun karena negara tidak bisa sendiri. Ayo bergandeng tangan sama swasta. Langsung saya izin Pak Jokowi. Pak, saya kan sekarang bendahara TKN. Sudah ada 2 bendahara Pak. Lebih baik 1, nanti tidak produktif lagi. Saya bilang buat apa 2, ya mendingan 1. Saya kembangin jalan tol aja boleh Pak. Boleh, tapi lapor ketua umum kamu katanya gitu. Lapor minta izin sama ketua umum kamu. Erlangga. Jadi saya pulang, saya lapor Pak Erlangga, Pak saya bilang ngapain 2 bendahara, 1 aja Pak Trenggono kan udah ahlinya. Saya bilang, saya biar aja Pak ngurusin saya punya kerjaan, bangun jalan tol bekerja sama, itu kan himbauan presiden. Oh ya udah dah ngomong sama presiden kata dia. Saya bilang udah Pak saya ngomong sama presiden. Kapan lu ngomong? Kemarin waktu peresmian. Wah pinter aja lu. Malah Pak Erlangga bilang sama teman-teman waktu itu ada Pak Sekjen, ada Nurul Arifin. Sayang nih, ini jabatan bisa wakil menteri atau menteri nih katanya. Bendahara nih. Saya bilang saya kagak mau lah, saya mendingan jadi mantri aja tukang hitan. Saya bilang tukang sunat. Bener Pak, saya ditawar itu masih ada itu orang-orangnya Bapak bisa tanya. Jadi makanya saya bilang, saya dari dulu aja ditawarin nggak mau Pak. Makanya sekarang ditawari jadi apa? Ya kan paling enggak kan Pak Trenggono jadi wakil menteri sekarang jadi menteri. Bendahara kan kebagian Pak, saya juga bisa kebagian kan. Iya. Saya nggak mau. Zaman Gus Dur saya pernah ditawarin Pak waktu beliau presiden Pak untuk jadi Menpora melalui Wondo waktu itu. Iya. Oh yang tukang pijit itu Wondo. Saya bilang enggak. Enggak mau. Gus Dur bilang supaya katanya enggak. Untung saya nggak ikut-ikut. Kalau enggak nanti skandal juga. Iya. Iya luar biasa ya. Kira karena beliau ini ada namanya juga orang sibuk ya. Banyak hal yang ingin saya tanyakan tetapi rasanya yang jelas kalau kita masih sisakan berarti beliau akan datang lagi nanti insya Allah. Insya Allah Pak. Karena orang kayak beliau ini apa ya istilahnya ngomong itu tidak tedeng aling-aling itu yang paling penting ya. Frankly speaking ya. Yang penting ngomong apa adanya, jangan ada apanya. Ada apanya. Tadi terakhir kalau nggak ada duit, kalau banyak jadi gini, kalau punya duit kalau banyak duit jangan sombong. Kalau banyak duit jangan sombong. Nggak banyak duit jangan bohong. Nggak banyak duit jangan bohong. Nggak punya duit jangan nyolong. Nggak punya duit jangan nyolong. Kalau lu utang jangan songong. Kalau lu utang jangan songong. Mancing aja Bapak nih. Jadi yang songong itu adalah Kementerian Keuangan. Enggak, saya nggak bilang gitu. Bah, silakan Bapak closing statement Bah. Secara umum ya. Saya berterima kasih bahwa hari ini saya bisa berkenalan dengan Bapak juga menambah wawasan saya. Tetapi sebagaimana cita-cita proklamator kita bersama, founding father kita bahwa kedepannya kita kalaupun ada pesta demokrasi kita harus laksanakan sebagaimana pesta yang happy, yang bahagia. Jangan lagi kita bawa identitas, ya kan politik identitas semuanya. Kita harus mulai tambah dewasa, berjiwa besar dan kita harus yakin, aku yakin bahwa kita satu bangsa, satu tanah air, dan walaupun berbeda agama, berbeda suku, tapi we are one nation. Kalau sama, hewan, kucing, anjing kita bisa sayang, masa karena sesama manusia beda agama atau beda etnis kita harus saling bermusuhan. Kita harus benar-benar membuat Indonesia ini, yang plural ini menjadi sesuai sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi, we are Indonesia tanpa embel-embel lagi. Gak ada lagi pribumi, non-pribumi. Kita harus bergandengan tangan bersama. Kita lihat di Filipina, ya kan? Kita lihat Thaksin di Bangkok, di Thailand. Dia orang Tionghoa.
ya kan? Tetapi dia dicintai rakyatnya, walaupun dia jadi buronan oleh pemerintahnya. Yeah. Nah, tidak semua orang Tionghoa itu semua maksudnya buruk, juga tidak semua baik, memang kita mengerti. Sama seperti manusia lainnya. Sama seperti manusia lainnya. Oleh sebab itu ke depan kita jangan melihat perbedaan itu. Yang penting dia mau mengabdi kepada negara kita tercinta. Kalau buat saya semua dari awal saya sudah bilang kepada anak-anak saya, kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, kita hidup dari tanah Indonesia, dan kita akan mati di Indonesia. Itu harga mati Indonesia. Udah itu aja saya bilang. Luar biasa ya, beliau sambil berkaca-kaca. Tapi untuk menyegarkan suasana terakhir, saya bilang kalau banyak uang jangan sombong. Itu nggak ada masalah, Bah. Yang susah itu adalah kalau banyak uang tetap nyolong. Itu siapa itu? Koruptor lah. Oh gitu ya. Iya, sabar sekali. Itu motivasi atau apa istilahnya? Kata-kata mutiara. Kalau misalnya kata-kata mutiara dari Bapak Alun ya. Kalau tidak punya uang, kalau banyak uang, jangan sombong. Kalau nggak banyak uang, jangan bohong. Kalau tidak banyak uang, kalau tidak ada uang, jangan nyolong. Kalau ngutang, jangan songong. Itu tidak bahaya semua. Yang bahaya adalah banyak uang tetap nyolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.